Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran pada minggu kemarin? Apakah kalian memahami materi yang saya terangkan pada minggu kemarin? Nah, untuk lebih memahami, mari kita mereview pada pembelajaran yang sebelumnya. Pertama-tama yaitu tentang pengertian disintegrasi. Nah, pengertian disintegrasi adalah keadaan yang mana ada dalam masyarakat dalam situasi ketidakaturan. Hal ini didasari pada memudarnya norma dan nilai yang sudah ada dan tertanam di masyarakat. Ini menurut Sukamto. Lalu ada macam-macam disintegrasi. Pertama yaitu disintegrasi sosial, kedua disintegrasi bangsa, dan ketiga adalah disintegrasi keluarga. Nah, hari ini kita akan memperdalam tentang disintegrasi bangsa, yaitu perpecahan hidup dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya pengaruh dari negara lain. Disintegrasi bangsa ini dapat ditimbulkan dalam dua faktor ya anak-anak. Pertama yaitu faktor dari dalam negeri sendiri, lalu ada juga faktor dari negara lain. Nah, kita dapat melihat contoh disintegrasi yang terjadi di Indonesia yaitu pada pergolakan di Indonesia pada kurun waktu tahun 1948 sampai 1965. Nah, tema pembelajaran kita hari ini adalah pergolakan di dalam negeri pada kurun waktu tahun 1948 sampai 1965. Berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965 dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kepentingannya. Pertama yaitu tentang ideologi. Nah, ini adalah suatu keinginan kelompok masyarakat untuk menjadikan ideologi yang dia anut untuk menjadi ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu sesuai dengan kepentingan. Nah, kepentingan ini yang dimaksud adalah suatu keinginan daerah untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara yang mandiri. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan, di mana suatu kelompok menginginkan bangsa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, pertama kita akan membahas tentang peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Pertama yaitu ada gambar contoh dari pemberontakan PKI di Madiun. Gambar kedua yaitu foto Ibnu Hajar, pemimpin dari DITII di Kalimantan Barat. Yang ketiga yaitu foto deretan jenderal korban kekejaman dari peristiwa G30S PKI. Oke, kita bahas salah satu dulu yaitu tentang PKI Madiun. Nah, pemberontakan PKI Madiun dilakukan di Madiun pada tanggal 17 sampai 30 September tahun 1948. Nah, tujuan dari pemberontakan PKI Madiun ini adalah untuk mendirikan pemerintahan Soviet Republik Indonesia di Madiun. Dan tokohnya ada Musso dan Amir Syarifuddin. Proses pemberontakan PKI Madiun diawali pada saat Musso pulang dari Uni Soviet. Saat Musso datang kembali ke Indonesia, dia memerintahkan semua partai yang masuk dalam Front Demokrasi Rakyat untuk meleburkan diri dan menyatu dalam PKI. Pemberontakan dimulai pada tanggal 11 September 1948 di Surakarta yang dilakukan oleh pasukan divisi 4 pro PKI menyerang pasukan Siliwangi yang pro pemerintah. Namun ternyata pemberontakan ini hanyalah digunakan untuk pengalihan konsentrasi dari pasukan TNI. Nah, di sini pemberontakan yang sesungguhnya adalah dilakukan pada tanggal 18 September 1948 di Madiun. Penumpasan PKI Madiun. Cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun adalah pertama, memberikan instruksi kepada rakyat untuk memilih berpihak kepada Musso atau kepada Soekarno dan Hatta. Kedua, memerintahkan Kolonel Sadikin
dari divisi Siliwangi. Nah, cara yang dilakukan Kolonel Sadikin adalah menyerang dari dua arah. Serangan dari timur oleh Kolonel Sungkono dan serangan dari barat oleh Kolonel Sadikin. Tanggal 30 September 1948 di Madiun berhasil dikuasai oleh TNI. Musuh tertembak saat pelariannya ke Ponorogo dan Amir Syarifuddin tertangkap pada Desember 1948. Kedua yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Pertama yaitu adalah APRA, pemberontakan bergerak di Bandung tahun 1950 untuk membentuk negara Pasundan. Kedua adalah ada foto dari Andi Aziz. Yang ketiga yaitu adalah RMS, Gerakan Republik Maluku Selatan, di bawah pimpinan Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil. Masyarakat Maluku Selatan memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz dilakukan pada 5 April sampai 8 Agustus 1950, bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia Timur dan bertempat di ujung pandang Sulawesi Selatan, dan tokohnya adalah Andi Aziz sebagai pemimpin dari gerakan pemberontakan ini. Terjadinya pergolakan Andi Aziz. Pergolakan ini bermula pada saat penolakan yang dilakukan kelompok Andi Aziz terhadap APRIS dan TNI ke Makassar. Pada 5 April 1950, kelompok Andi Aziz mengadakan penyerangan dan menduduki tempat-tempat vital serta menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur. Mereka mengajukan tuntutan yang berisi tetap berdirinya negara Indonesia Timur, menentang pasukan APRI dan TNI yang datang dari Jawa, dan yang ketiga adalah hanya TNI bekas Kenil yang menjaga keamanan Indonesia Timur. Penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pemberontakan Andi Aziz adalah: pertama, pada 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum untuk Andi Aziz melapor ke Jakarta dan bertanggung jawab atas pemberontakan yang dia lakukan. Kedua, mengirim pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang. Pada tanggal 5 Agustus 1950, kelompok Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar. Selanjutnya terjadi pertempuran selama 2 hari. Pada tanggal 8 Agustus, kelompok Andi Aziz telah kewalahan dan meminta perundingan untuk berdamai. Akhirnya terjadi kesepakatan untuk mengakhiri gencatan senjata. Pada akhirnya, Andi Aziz harus bertanggung jawab atas gerakan yang telah dia lakukan untuk melakukan pemberontakan dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Selanjutnya yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pertama yaitu adalah APRI atau Permesta. Pemberontakan yang terjadi karena ketidakpuasan suatu kelompok terhadap kebijakan yang dilakukan pada masa Kabinet Ali Sastromijoyo II. Dan ada juga persoalan negara federal dan BFO. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persoalan negara federal dan BFO. Perselisihan antara persoalan negara federal dan BFO ini terjadi pada kurun waktu tahun 1948 yang bertujuan untuk mempertahankan sistem pemerintahan federal di Indonesia. Tempatnya berada di berbagai wilayah. Contohnya di Sulawesi Selatan dan Bandung. Tokoh-tokohnya ada Dr. Tajudin Nur, I. Anak Agung Gede Agung, dan RT Adil Puradireja, Sultan Hamid II, Dr. T. Mansur. Persoalan negara federal dan BFO. Persoalan ini berdasar pada ketidaksamaan pendapat masyarakat mengenai sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia. Pertentangan tersebut timbul antara golongan federalis dan unitaris. Federalis menginginkan negara Indonesia dibagi menjadi negara-negara bagian, dan unitaris menginginkan persatuan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelesaian persoalan negara federal dan BFO. Cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi
Persoalan negara federal dan BFO adalah pertama, mengadakan konferensi Milano pada tanggal 15 sampai 25 Juli 1946 yang membahas tentang tatanan federal dan diikuti perwakilan daerah non-RI. Kedua, KMB atau Konferensi Meja Bundar. KMB juga berdampak pada persoalan ini, di mana setelah KMB berlangsung, banyak negara-negara bagian yang berkeinginan untuk bersatu dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, sekian pemaparan materi dari saya. Jangan lupa buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah saya berikan. Saya ingatkan sekali lagi ya anak-anak, apabila kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi, kalian dipersilahkan untuk menghubungi saya ataupun Pak Arif untuk menanyakan ketidakpahaman kalian, sehingga kalian semua walaupun pembelajaran melalui daring tetap dapat memahami pembelajaran yang kami berikan. Sekian pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini. Saya akhiri. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.